Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Ali, beliau lahir di Huraidah, Hadramaut pada hari Selasa 19 Ramadan 1257 Hijriah. Ketika masih dalam umur penyusuan, beliau terkena penyakit mata yang ganas hingga hilang penglihatannya. Ibu beliau merasa sedih, lalu mendatangi Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Kemudian, ibu beliau meletakkan bayi mungil itu di hadapan Habib Saleh, lalu menangis sekuat-kuatnya. "Apa yang dapat kami perbuat dengan anak ini?" kata ibunya dengan suara sedih. Habib Saleh mengandung bayi itu, lalu memandangnya dengan tajam. Ia akan memperoleh kedudukan yang tinggi, masyarakat akan berjalan di bawah naungan dan keberkahannya. Beliau akan mencapai makam kakeknya, yakni Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kata Habib Saleh. Mendengar hal ini, ibu beliau pun merasa terhibur. Sejak itu Habib Ahmad memperoleh perhatian khusus dari Habib Saleh. Kadang, bila melihat Habib Ahmad berjalan menghampirinya, Habib Saleh berkata, "Selamat datang pewaris Sir Umar bin Abdurrahman." Kemudian Habib Saleh memoncengnya di tunggangannya. Pada kesempatan lain, Habib Saleh berkata kepada beliau, "Engkau mendapat mandat khusus dari kakekmu, Umar bin Abdurrahman." Meskipun kehilangan kedua penglihatannya, Habib Ahmad bin Hasan tampak seperti orang yang dapat melihat dengan baik. Allah mengganti penglihatan lahiriahnya dengan penglihatan batiniahnya. Hal ini terbukti dalam beberapa peristiwa, baik ketika beliau masih kecil maupun setelah mencapai usia lanjut. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada orang-orang yang hidup sejamannya makna firman-Nya, karena sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Quran Surat Al-Hajj ayat 22. Sebagaimana manusia, semua hewan juga memiliki cahaya mata zahir, tapi cahaya mata hati hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk dekat dengannya. Habib Ahmad sering memberitahu hal-hal yang luput dari pandangan para sahabatnya. Habib Umar bin Muhammad Al-Attas bercerita, "Ketika masih kecil, aku suka bermain-main dengan saudara Ahmad bin Hasan dan saudara Abdullah bin Abu Bakar bin Abdullah di jalanan kota. Usia kami sebaya. Aku sering mendengar masyarakat memperbincangkan kewalian dan kekasyafan saudara Ahmad bin Hasan. Namun, aku belum pernah membuktikannya. Suatu hari aku pun berkata kepada saudara Abdullah bin Abu Bakar, 'Mari kita buktikan omongan masyarakat malam ini. Jika memang beliau seorang wali, kita akan membenarkannya. Akan tetapi, jika itu hanya kabar bohong, kita akan membuatnya menderita.' Kami pun menggali lubang di dekat tempat kami bermain, lalu kami tutup dengan tikar. Setelah tiba saat bermain, aku berkata kepada saudara Ahmad bin Hasan, 'Malam ini kita adakan lomba lari.' Kami tempatkan beliau di tengah-tengah tepat ke arah lubang yang baru kami gali. Kami lalu berlari sambil berteriak, 'Ayo lari!' Ketika sudah dekat dengan lubang itu, saudara Ahmad melompat seperti seekor kijang. Mulanya kami kira kejadian ini hanya suatu kebetulan. Kami pun mengajaknya berlompat lagi. Tapi ketika sampai di depan lubang, beliau melompat seperti sebelumnya. Saat itu, kami sadar bahwa beliau memang bukan manusia biasa. Pernah ada lelaki datang menemui beliau dengan membawa uang 1 dirham yang ia temukan di jalan. Di permukaan dirham itu tertulis sesuatu yang sulit dibaca karena dirham itu sudah terlalu tua. Beliau meraba dirham tersebut, lalu berkata kepada murid beliau, Syekh Muhammad bin Aud Abafaddal, "Coba perhatikan dengan teliti apa yang tertulis di permukaan dirham ini." Beliau pun mencoba membacanya, tapi tidak berhasil. Beliau kemudian berkata, "Mungkin ini adalah jenis dirham As-Samadiyah yang dikeluarkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik Al-Umawi."
Pada sisi yang satu tertulis surat Al-Ikhlas dan pada sisi yang lain tertulis La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syekh Muhammad lalu mencoba melihat mata uang itu dengan lebih teliti. Ternyata benar apa yang diucapkan Habib Ahmad bin Hasan. Nama Raja Sulaiman bin Abdul Malik Al-Umawi tertulis melingkari mata uang tersebut dengan tulisan kufi tanpa titik dan dengan aturan yang aneh. Sejak kecil, beliau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas gemar menuntut ilmu. Bahkan ketika beliau berusia 5 tahun, kakek beliau Habib Abdullah mengajari beliau membaca Al-Quran sebelum menyerahkan pendidikan beliau pada Faraj bin Umar bin Sabbah, murid Habib Hadun bin Ali bin Hasan Al-Attas. Beliau juga belajar kepada Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Beliau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bercerita, suatu hari ketika usiaku 5 tahun, aku bermain-main dan berguling-guling di tanah. Kebetulan Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas lewat di dekatku dan berkata, "Bangun, pakai pakaianmu, lalu tunaikan salat Jumat." "Tubuhku kotor," jawabku. "Tidak masalah, bangunlah, pakai pakaianmu dan kerjakanlah salat Jumat." Habib Saleh lalu membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." Inilah ayat pertama yang dihafalkan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dari Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Perlu diketahui bahwa Habib Ahmad memiliki daya hafal yang luar biasa. Beliau mampu menghafal dengan sekali dengar. Setiap kali ada ulama datang ke kotanya Huraidah, beliau selalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menimba ilmu dari mereka. Hatiku dipenuhi rasa pengagungan dan penghormatan para salaf yang tiba di kotaku. Ketika Habib Al-Alamah Muhammad bin Ali As-Sagaf datang, aku seakan-akan melihat seorang nabi. Pada tahun 1274 Hijriah, ketika usianya menginjak 17 tahun, beliau melakukan perjalanan haji ke Mekah Al-Mukarramah. Kedatangan beliau ini disambut dengan senang hati oleh Al-Alamah Mufti Haramain, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mendorong beliau Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas untuk menuntut ilmu di Mekah, lalu menyerahkannya di bawah pendidikan seorang guru baca Quran, Syekh Ali bin Ibrahim As-Samanudi. Sayyid Al-Alamah Abu Bakar, yang biasa dipanggil dengan Bakri bin Muhammad Syatta, pengarang buku I'anatul Talibin Syarafatul Mu'in dalam bukunya Nafaqatul Rahman, yang berisi manaqib guru beliau, yakni Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, menulis, "Dahulu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan hafal Quran dengan baik dan menguasai 7 cara baca Quran. Beliau juga hafal kitab Asy-Syatibiyah dan Al-Jazariyah, 2 kitab yang sangat bermanfaat bagi para pelajar yang hendak mempelajari 7 bacaan Quran dengan cepat. Karena cinta dan perhatiannya kepada Al-Quran, beliau memerintahkan sejumlah ahli baca Quran untuk mengajarkan ilmu ini. Beliau khawatir ilmu itu akan hilang dari orang-orang yang cerdas dan memiliki pemahaman. Saat itu, datanglah Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas dari Hadramaut. Beliau masih kecil dan buta kedua matanya. Sayyid Ahmad Dahlan sangat menyayanginya. Lalu, beliau memerintahkannya untuk menghafalkan Al-Quran. Dalam waktu yang singkat, Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas mampu menghafalkannya. Kemudian tuanku Sayyid Ahmad Dahlan meminta Syekh Ali As-Samanudi yang terkenal menguasai 14 cara baca Quran untuk mengajar Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas. Syekh Ali lalu mengajarkannya Asy-Syatibiyah dan cara baca Quran. Dalam waktu singkat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas. Pada tahun 1279 Hijriah ataupun sekitar 1859 Masehi, ketika usia beliau 22 tahun, Habib Ahmad pun pulang dan mengajar serta berdakwah di Hadramaut. Syekh Muhammad bin Awad Bafaddal menceritakan,
Suatu hari aku bersama dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ke sebuah kampung di Wadi Am, yang mana rata-rata penduduknya berpegang teguh dengan ajaran Islam. Maka pada suatu hari, ada seorang lelaki datang menemui Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas untuk mempertanyakan suatu masalah. Lelaki itu kelihatannya tidak pernah datang menemui Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ataupun duduk di dalam majelis beliau. Lelaki itu mengadu kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas masalah beliau dan berkata, "Wahai Habib Ahmad, aku ada satu masalah yang rumit untuk aku mencari jawabannya." Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bertanya, "Apakah masalahmu, wahai anakku?" Lelaki itu menjawab, "Wahai Habib, aku membeli sebidang tanah yang aku jadikan tapak untuk pembinaan bangunan. Namun, setiap kali aku hendak dirikan bangunan di atasnya, bangunan itu roboh dengan sendirinya. Dan pandanganku, tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah ini kecuali engkau, wahai Habib." Habib Ahmad kemudian menjawab, "Insya Allah, esok engkau akan mendapat jawabannya." Maka pada keesokan harinya, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas meminta lelaki itu mengantar beliau ke tanah tersebut untuk melihatnya. Lelaki itu sadar bahwa Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas rahimahullah adalah seorang yang tidak dapat melihat. Akan tetapi, apa yang penting baginya adalah untuk mendapat jawaban penyelesaian kepada masalahnya. Maka, lelaki itu pun mengantar Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ke tanah tersebut. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas berkata, "Esok datanglah kepadaku, maka aku akan beritahu jawabannya." Hari berikutnya lelaki itu datang kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Kemudian Al-Habib Ahmad bertanya kepadanya, "Apakah engkau pernah mengadukan masalahmu ini kepada orang lain?" Dia pun menjawab, "Sebenarnya, aku telah mempertanyakan masalah ini kepada para ulama, namun tidak seorang pun yang dapat menjawabnya. Aku juga meminta tolong pihak pemerintah, akan tetapi tidak juga dapat menyelesaikannya." Setelah mendengar jawaban lelaki tersebut, lalu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pun berkata, "Sebenarnya di tanahmu itu terkuburnya jasad seorang wali Allah yang besar. Karena itulah, setiap kali engkau hendak mendirikan bangunan di atasnya, ia pasti roboh." Inilah kisah ataupun sejarah Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Ali. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.